Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Manja Podcast, kembali lagi dengan saya selaku presenter di Manja Podcast pada pagi hari ini. Sekarang kita kedatangan tamu spesial yaitu dari tim asesor Badan Akreditasi Nasional SMA dan Madrasah Jawa Timur. Kali ini saya juga didampingi langsung oleh Bapak Kepala Madrasah Alian Negeri Lumajang, Ustadz Edi Nanang Sofyan Hadi, SAG MPT. Dan di sebelah saya ada Ibu Nina Mukti Indrastuti selaku tim asesor dan juga Ibu Alfisyah Nur Hayati selaku tim asesor. Oke, sekarang kita berbincang-bincang bersama Ibu Nina nih ya. Ibu Nina berasal dari Lumajang atau dari luar kota nih? Saya berasal dari Bondowoso. Oh, berasal dari Bondowoso. Memang ditugaskan di Lumajang ya, Bu? Iya, oleh Ban SM Provinsi ditugaskan untuk visitasi di wilayah Kabupaten Lumajang. Oke, di Kabupaten Lumajang ini Ibu menilai di madrasah kami saja atau di sekolah-sekolah yang ada di Lumajang juga nih, Bu? Tidak, ini adalah untuk yang pertama tanggal 11 dan 12 di Lumajang, untuk besok dan lusa tanggal 13-14 itu di MTS Integrasi Al-Istiqomah Sidoarjo. Yang ketiga tanggal 15 dan 16 itu di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah daerah Rowo Kangkung. Oke, jadi beda-beda ya Bu ya, ada sendiri tugasnya. Oke, Ibu Nina, gimana sih proses Ibu Nina bisa menjadi tim asesor Badan Akreditasi Nasional Jawa Timur? Kan nggak semua orang tuh bisa menjadi tim penilai madrasah atau sekolah, Ibu. Boleh dong diceritakan ke Manja Podcast di pagi hari ini? Ya, saya sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat menjadi asesor Ban SM tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi melalui berbagai tahapan-tahapan tes dan ya wawancara dan sebagainya. Itu terakhir di yang sebelumnya itu sudah sebenarnya yang sekarang kan beda. Kalau dulu belum IASP 2020, kalau sebelumnya itu banyak teman, tetapi setelah ke IASP 2020 ini akan lebih ketat lagi penyaringannya. Kebetulan aja lah, bukan kebetulan ya melalui perjuangan tentunya untuk mendapatkan kelulusan itu. Kalau kebetulan enggak ya, karena seleksinya juga ketat gitu ya. Oke, sekarang kan saya dengar-dengar itu kalau mendapatkan akreditasi A itu nilainya di atas 90 ya Bu. Itu gimana sih Bu penilaiannya, itu dari apa yang dinilai gitu? Oh, yang dinilai kalau dulu itu kan 8 standar, tapi sekarang sudah dijadikan dari 8 standar itu menjadi 4 komponen. Yang pertama tentang mutu lulusannya, yang kedua tentang proses pembelajaran, ketiga mutu gurunya, yang keempat adalah manajemen sekolahnya. Jadi dari keempat komponen tersebut harus, kalau ingin mendapatkan nilai A yang nilainya 90 sampai 100 gitu ya, 91 sampai 100 atas, itu harus membudaya semuanya. Jadi kalau belum membudaya tidak bisa untuk mencapai masing-masing butir itu level 4. Di situ contohnya saja ya, di mutu lulusan butir pertama ya, butir pertama itu tentang perilaku disiplin kan gitu ya. Untuk mencapai level 4 mutu lulusan berarti siswanya ya, siswanya itu tidak ada yang melanggar sedikit pun
semuanya harus membudaya, perilaku, disiplin masuk kelasnya, disiplin sekolah, disiplin berpakaian, ya, kemudian disiplin waktunya, itu membudaya. Kalau masih ada siswa, kan ini melalui bukan hanya siswa saja yang diwawancarai, betul. Bapak Camatnya diwawancarai, kemudian dicocokkan dengan wawancara ke ustadzahnya juga diwawancarai tentang disiplinnya ini. Siswanya tadi juga sudah Ibu wawancarai. Kalau ketiganya ini masih ada hal-hal yang tidak sama, berarti belum membudaya. Itu ya, harus benar-benar tidak ada anak yang lupa nggak pakai seragam ini masuk ke tatib dan sebagainya itu. Apalagi telat masuk sekolah tanpa alasan, maksudnya di sini. Kalau di jalan itu kan macam-macam, mungkin bannya kempos, mungkin alangan apa dan sebagainya, tapi kalau tanpa alasan tertentu kemudian terlambat, itu tidak masuk membudaya. Jadi membudaya itu semuanya harus itu tadi dilakukan semua tanpa ada yang tidak dilakukan. Itu hanya satu contoh saja. Untuk yang lain-lain banyak, karena butirnya sampai 35 butir. Biasanya kalau mutu lulusannya itu bagus, pasti ditunjang oleh proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran baik, mutu lulusan baik, itu pasti mutu gurunya juga bagus. Di samping itu, ketiga-tiganya bagus, pasti ditunjang oleh manajemen sekolah yang baik pula. Jadi tidak ada, pasti satu dengan yang lain saling mendukung, begitu. Betul sekali. Kalau tim akreditasi ini penilaiannya setiap berapa tahun sih, Ibu? Ini tergantung usulan dari para lembaga. Kalau menginginkan karena merasa lembaganya perlu diusulkan untuk diakreditasi, juga boleh kurang dari 5 tahun. Tetapi kalau merasa nyaman-nyaman saja, itu ya tidak apa-apa. Tapi saya lihat biasanya ada yang antusias sekali ya. Betul, karena nilainya masih B, sedangkan sekolahnya itu sudah melejit, sudah bagus, semuanya tertata, pasti mengisi di Sespena untuk usul diakreditasi. Tergantung lembaga, begitu. Betul. Ibu kan di sini menilai madrasah kami selama 2 hari. Apa sih Bu yang berkesan di madrasah kami dan apa yang harus dibenahi untuk madrasah kami? Saya semua. Ini ada Ibu asesor juga. Ada nanti sesinya Ibu. Ada juga ya. Nanti, wah, kalau diborong Bu Nina gitu ya. Apa langsung geser aja nih Ibu? Oh, Bu Nina dulu aja Bu. Iya. Untuk Man Lumajang saya acungi jempol nggih, karena di sini selain Man Lumajang itu ada ini MA plus keterampilan Man Lumajang, satu-satunya yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya sangat bangga. Jadi kalau nuruti hati saya untuk keliling melihat-lihat ini tidak cukup ini ya. Tour school-nya nggak cukup kalau dibatasi hanya beberapa waktu saja, karena saya bangga sekali dan senang ya. Mudah-mudahan kelebihan yang ada di sini itu bisa ditingkatkan. Jadi semua stakeholder yang ada di Man Lumajang ya. Semuanya bersama-sama suatu teamwork yang bisa melanjutkan dan meningkatkan, mempertahankan dan meningkatkan terus, sehingga benar-benar pengakuan dari pemangku kepentingan itu sangat puas gitu ya. Oke, kita langsung geser aja kayaknya ya ke Ibu Alfisyah Nurhayati. Terima kasih Ibu atas jawabannya.
Oke, Ibu Alfisya Nurhayani ini dipanggil siapa? Bu Alfis. Bu Alfis Iya. ya. Bu Alfis ini asal dari Lumajang? Bukan, dari Jember. Dari Jember. Ditugaskan di Ya, Lumajang. kami ada tugas dari Ban SM itu tim 74, Bu Nina dan saya untuk mengakreditasi, memvisitasi 3 sekolah kayak gitu yang tadi disebutkan Bu Nina. Jadi setiap harinya nih keluar kota ya Bu ya, menilai. Kalau setiap hari enggak dong, ada kan ada tugas pribadi. Oh, jadi ada sendiri ya. Bu, Ya. Oke. Ibu ini apa sih yang berkesan tentang madrasah kami? Kan madrasah kami satu-satunya madrasah negeri yang ada di Kabupaten Lumajang. Kalau boleh cerita, saya lihat awal dari masuk di MAN itu beberapa kali lewat, tapi belum pernah mampir. Alhamdulillah bisa mampir, bisa melihat langsung proses pembelajaran dan proses kegiatan di sekolah. Nah, saya kekesan kemarin karena saya pikir sempit lokasi itu karena di Tenggoran dan agak mepet jalan gitu kan. Nah, tetapi ketika masuk itu bak seperti gua yang tambah lama tambah melebar, nah gitu. Nah, artinya ketika sampai pada masjid, lihat di asrama putri itu, lihat bagaimana proses mereka hafalan tahfidz itu kan bagi saya ada suasana yang menurut sangat indah gitu menurut saya. Artinya anak-anak muda masih mau untuk mengaji, masih mau belajar IPA meskipun mengaji, mau belajar keterampilan seperti kalian di sini itu tidak semua orang. Dan saya pikir teman-teman siswa yang di sini itu adalah mahasiswa yang bisa memilih dan generasi penerus bangsa nanti. Oke, Ibu ini juga tim asesor BANSM Ya. Jawa Timur. Itu prosesnya kan panjang ya Ibu ya. Ya. Boleh diceritakan sedikit juga. Oke, kalau Bu Nina dari unsur kepala dinas pendidikan, dari pengawas, kami dari unsur perguruan tinggi. Jadi di Ban SM itu saat ini tidak hanya satu unsur. Jadi ada perguruan tinggi, ada organisasi masyarakat, ada dari dinas pendidikan, ada dari pengamat, guru dan seterusnya. Oke. Tetapi unsur-unsur itu semua bersaing secara terbuka mengikuti ujian yang tadi tahapannya lumayan banyak yang gugur dalam proses seleksi ujian itu gitu. Jadi nggak gampang ya Ibu ya. Ya, jadi kebetulan tim kita ya, bukan kebetulan ya, karena memang ya takdir Allah ya. Tetapi usahanya lumayan. Oke Ibu, kita lanjut ke Ustadz Edi Nanang selaku Kepala Madrasah MAN Lumajang. Oke Ustadz Edi Nanang yang telah mendampingi tim asesor selama 2 hari, apa sih tanggapan Ustadz agar akreditasi di tahun-tahun yang akan datang persiapannya lebih matang lagi? Iya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada dua asesor yang luar biasa. Ya, Ibu Nina sama Neng Alfisah ini luar biasa juga, katanya biasa di luar gitu. Yang jelas dengan kehadiran beliau berdua ini memberikan sesuatu harapan yang besar untuk MAN Lumajang ke depan. Karena bagaimanapun juga madrasah ini bisa besar karena memang dinilai dari orang lain. Mungkin kalau saya selaku kepala madrasah mengatakan sudah bagus, tapi belum tentu orang lain. Makanya dengan adanya visitasi di MAN Lumajang ini akan lebih maksimal lagi, dan saya yakin kehadiran beliau itu sudah banyak memberikan masukan kepada kami semuanya, sehingga nanti ke depan akan lebih kita maksimalkan. Artinya di tahun 2023 ini kita akan mendapatkan nilai, maka nanti nilai ini akan menjadi bahan untuk kita tingkatkan di tahun atau 5 tahun yang akan datang, atau mungkin bisa jadi dapat 3 tahun kok ada perubahan yang luar biasa, kita mengajukan, bisa jadi seperti itu. Karena memang kami tetap berpegang teguh pada kami melayani. Setelah itu tidak lepas daripada yang namanya pada visi madrasah, mewujudkan insan yang bertakwa, cerdas, terampil dan berbudaya. Artinya beliau berdua ini sudah melakukan tugas yang luar biasa,
dan tadi sudah menyampaikan juga masukan untuk kita semuanya. Yang jelas MAN akan menjadi hebat ketika kehadiran orang-orang yang hebat seperti beliau berdua ini, dan saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita semuanya gitu. Saya kira itu, dan ucapan terima kasih kepada beliau berdua ini. Mudah-mudahan beliau berdua ini diberi kesehatan. Amin. Setelah itu keluasan untuk melaksanakan tugas sehingga sampai di Lumajang selama 6 hari ini ya bisa tetap sehat dan bisa menjalankan tugas sebagai asesor gitu ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, Ustadz Edi Nanang, gimana sih kesan dan pesan Ustadz terhadap ibu-ibu hebat tim asesor BANSM Jawa Timur? Yang jelas ya pesan saya kalau ada sumur di ladang jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada kegiatan ke Lumajang silakan mampir lagi. Artinya apa? Ini sudah luar biasa pesan kami bertambah keluarga ya. Artinya bagaimanapun juga beliau berdua ini sudah menambah keluarga besar MAN Lumajang. Ya, kesan saya yang jelas beliau sudah orang hebat, dan saya yakin kalau kita sering berkomunikasi dengan orang hebat maka kita akan ketularan menjadi madrasah yang hebat itu. Saya kira itu ya. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita di pagi hari ini, dan Ibu mohon maaf apabila kami ada kekurangan atau kesalahan perkataan yang kurang berkenan, dan terima kasih juga telah datang di madrasah kami. Mungkin apabila ada perkataan atau kesalahan saya dalam berbicara bisa dimaafkan. Oke teman-teman, Maja Podcast pada pagi hari ini saya selaku presenter Maja Podcast pamit untuk undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.